Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marinda Ayu Wulandari, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 3, Jabatan Analis Keuangan, Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan nomor 7. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Dalam World Economic Forum tahun 2014, Indonesia menempati peringkat ke-37 dari 140 negara dalam penilaian efektivitas kinerja pemerintahan. Indonesia masih sangat rendah nilainya, yaitu minus 0,01%. Hal ini tentunya menjadi kendala karena pembangunan nasional dalam era globalisasi yang menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, cepat, efektif, dan efisien sehingga memiliki daya saing secara global. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, perubahan dari Human Resource Management yang menganggap bahwa sumber daya manusia sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua adalah metode Open Career System yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Ya, ASN sebagai sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan, nilai dasar, kode etik, pendidikan, pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN dalam pembangunan nasional ini sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN pun telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni haknya berupa gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Cara untuk kewajiban ASN, yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan kepada setiap orang, baik itu di dalam lingkungan dinas maupun di luar lingkungan dinas. Yang ketujuh adalah berusaha menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakannya kepada orang-orang lain kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Megang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pemerintah dalam hal ini untuk mendukung ASN yang lebih profesional menerapkan sistem merit. Sistem merit yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam sistem merit, keputusan dalam manajemen sumber daya manusia didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia ini status kekerabatannya itu sangat dekat, sehingga ketika terjadi kenaikan pangkat atau pemberian reward itu cenderung kepada orang-orang yang lebih secara kekerabatan. Karena itulah pemerintah berusaha untuk menerapkan sistem merit yang menilai pegawai berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Jadi seseorang pegawai itu semakin dia berkompetensi, semakin dia banyak berkinerja, dialah yang lebih layak untuk mendapatkan reward maupun kenaikan jabatan. Demikian analisis e-learning dari saya untuk hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.